Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda yang dirahmati Allah, Alhamdulillah kita dikumpulkan dalam kesempatan yang berbahagia ini dalam forum yang penuh berkah insya Allah. Sebelumnya perkenalkan diri, nama saya Ida Nuraila. Saya ibu dari 6 orang anak, tinggal di Yogyakarta dan menjadi praktisi parenting. Pada kesempatan kali ini saya akan memulai dengan sebuah kisah curhatan dari ibu-ibu. Tidak sedikit yang datang pada saya dan mengatakan, Bu Ida, gimana caranya menyuruh anak mandi? Susah sekali. Pagi sore sampai menguras emosi, kata mereka. Menguras emosi ya katanya. Kenapa? Karena anak-anak disuruh mandi susah banget gitu. Ayah bunda, adakah yang mengalami hal yang demikian? Biasanya jika ada yang bertanya demikian, saya akan balik bertanya, Bunda, kalau bunda menyuruh anak mandi, itu bunda sudah mandi atau belum? Biasanya jawabannya belum. Belum ya. Banyak yang jawab belum. Dan mereka berkilah begini, lah kan aku masih mau mengerjakan ini itu banyak sekali gitu. Nanti kalau mandi duluan keringatan, jadi mandinya aku belakangan. Jadi anak dimandikan duluan. Nah ini ya, satu hal yang sangat penting menjadi bahasan kita semuanya dalam hari ini adalah topik tentang keteladanan ya. Saya biasanya sarankan bunda, coba resepnya. Bunda mandi dulu, cantik, dandan segar, lalu katakan kepada anak, Nak, bunda sudah mandi, enak sekali, segar sekali mandi gitu. Dengan ekspresi yang gembira, dengan wajah yang menyenangkan, pasti anak akan lebih tertarik untuk ikut mandi gitu, karena tahu bahwa bundanya mandi itu segar, menyenangkan, dan sudah memberi contoh duluan. Keteladanan adalah hal yang sangat penting dalam pendidikan anak. Dr. Abdullah Nasution dalam buku Tarbiyatul Aulad bil Islam, bukunya sudah diterjemahkan, judulnya Pendidikan Anak dalam Islam, menyampaikan bahwa satu hal yang penting di dalam mendidik anak dari sekian banyak metode mendidik anak adalah keteladanan. Itu adalah hal pertama dan utama. Dalam hal apa? Semuanya, dalam hal sehari-hari apa saja. Misalnya cara bicara, cara tertawa, cara diam, cara tersenyum ya, cara menyelesaikan konflik, banyak sekali. Dan itu anak melihat, mendengar, merasakan, dan akhirnya mereka meniru. Seorang psikolog, Dr. Novita Tandri MC ya, menyampaikan bahwa apa yang dilihat oleh anak itu berpengaruh sekitar 40%. Apa yang didengar itu berpengaruh sekitar 30%. Dan apa yang dilakukan oleh orang tua itu berpengaruh 60%. Lihat ya perbandingannya. Dan ketika semuanya dilakukan secara konsisten, berkesesuaian, maka pengaruhnya menjadi sangat besar, yaitu 90%. Pengaruh kepada ingatan anak. Bayangkan ya ayah bunda sekalian, kalau dia hanya mendengar orang tuanya menyuruh, itu pengaruhnya 30%. Tapi kalau dia melihat sendiri orang tuanya melakukan dengan perbuatan, maka ingatan anak akan terbentuk 90%. Maka menjadi penting di sini orang tua memperhatikan keteladanan di dalam melakukan segala sesuatu. Segala sesuatu ya tadi ya. Saya contohkan tadi keseharian. Termasuk dalam hal ini ibadah. Ya, ibadah ya. Semua kita menginginkan anak soleh yang rajin beribadah. Tapi apa yang dilakukan oleh orang tua? Tidak cukup dengan mengatakan, Nak, sholatlah dengan khusyuk, Nak, rajinlah mengaji. Tapi penting adalah keteladanan orang tua pada anaknya. Contohnya, apakah orang tua itu senang duduk berlama-lama di atas sajadah, bermunajat kepada Allah? Anak melihat apakah orang tuanya sholat dengan khusyuk, sholat dengan berlama-lama, atau sholat dengan ayat terpendek yang diingat, ayat favoritnya. Apa itu? Contohnya trikul misalnya ya. Nah, perhatikan itu. Anak itu melihat, mendengar, dan merasakan. Dan itu pengaruhnya sangat dalam. Setiap hari dia melihat bagaimana orang tuanya beribadah, bagaimana orang tuanya meyakini itu sebagai sebuah keyakinan dan praktek dalam kehidupannya. Pasti itu akan masuk ke dalam diri anak. Orang tua yang orang Jawa bilang rebat cekap, sholat, kemudian
bersegera cepat-cepat sholatnya dan tidak lama duduknya, salam lalu kemudian bersegera, maka dia akan melihat contoh yang demikian pula. Itu ya Bunda ya. Itu dalam hal apa saja ya. Banyak orang tua memesankan anaknya jangan ngebut kalau berkendaraan, yang tertib pada aturan lalu lintas. Tapi apa yang terjadi? Kadang-kadang orang tua mencontohkan sendiri ya, ngebut, melanggar lampu merah dan sebagainya. Kalau saya tanya orang tua di sini, siapa yang belum pernah melanggar lampu merah? Biasanya di forum-forum seminar mereka akan mengatakan nggak ada, semua orang pernah melanggar itu. Anak melihatnya ya, merasakannya. Maka ya Bunda, kesadaran yang demikian ini harus selalu kita miliki. Dan jika itu sudah ada dalam diri kita, mari kita pertahankan. Mari itu kita tumbuhkan, suburkan agar dia memenuhi kehidupan kita. Bahwa kita adalah orang tua yang mestinya membentangkan jalan surga untuk anak-anak kita. Pertemuan kita kali ini bukanlah satu kebetulan. Pertemuan kita husnudzon kepada Allah bahwa ini adalah bagian dari rencana kebaikan. Bahwa dengan pertemuan ini semoga kita selalu dijaga kesadaran kita sebagai orang tua yang bisa menjadi cermin, ruang bercermin yang positif bagi anak-anak kita, agar mereka mewarisi kebaikan akhlak dari orang tuanya. Mari ayah bunda, kita mulai dengan diri kita semuanya. Terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.